Ibu Sriani Wulandari. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, bimbinglah kami dan sertailah kami sepanjang pembelajaran ini, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pelajaran 12 dengan tema Hidup Bersama. Bahan Alkitab kita terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Nah, anak-anak, lihat dirimu dan teman-temanmu. Ada banyak perbedaan dirimu dengan mereka. Ada perbedaan fisik, rambut, mata, atau warna kulit. Bahkan ada yang tinggi, ada yang kurus, ada perbedaan kegemaran. Ada yang suka bernyanyi, ada juga yang suka melukis, ada yang suka menari, ada juga yang suka berolahraga, ada juga perbedaan sikap. Ada yang periang, ada yang pendiam, ada yang sabar, ada yang kurang sabar. Nah, anak-anak, Allah memberi banyak perbedaan agar kita saling menolong. Kita juga bisa saling melengkapi. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Meskipun kita berbeda, Tuhan mengasihi kita. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, anak-anak, kita semua berharga di mata Tuhan karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Nah, anak-anak, meskipun kita memiliki perbedaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita tetap berharga, kita tetap mulia, dan kita tetap dikasihi oleh Allah. Nah, anak-anak, jadi kita tidak boleh merasa tidak percaya diri karena perbedaan itu, melainkan perbedaan itulah yang membuat kita saling melengkapi, agar kita saling menolong. Nah, anak-anak, Tuhan ingin semua orang saling menyayangi. Kamu bisa berteman dengan siapa saja. Nah, anak-anak, apakah kamu bisa berteman dengan orang yang berada di luar negeri? Tentu saja bisa. Kamu bisa berteman dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit, dan semuanya. Nah, anak-anak, kita bisa berteman dengan siapa saja meskipun kita berbeda. Namun dengan perbedaan itulah kita saling melengkapi. Nah, anak-anak, jadi kita tidak boleh pilih-pilih teman berdasarkan agamanya, berdasarkan warna kulit, berdasarkan suku, atau perbedaan yang lainnya. Nah, anak-anak, kita tidak boleh seperti itu, melainkan kita harus berteman. Kita berteman tidak boleh memandang perbedaan, tetapi karena perbedaan itulah semuanya menjadi indah. Nah, anak-anak, ayo kita membaca Alkitab. Nah, kita baca bahan Alkitab kita hari ini, Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur ayat 133 ayat yang ke-1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kemudian ayat yang kedua,
seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kemudian ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat cerita tentang Daud dan Yonatan? Nah, anak-anak, Ibu akan mengulang cerita Daud dan Yonatan. Daud adalah panglima perang Israel. Yonatan adalah putra Saul, raja Israel. Nah, anak-anak, pasti kalian tahu Raja Saul ini raja Israel yang keberapa? Apakah kalian masih ingat? Ya, Raja Saul adalah raja Israel yang ke-1 atau yang pertama. Nah, anak-anak, sedangkan Daud adalah raja Israel yang kedua. Nah, anak-anak, Daud dan Yonatan berasal dari keluarga yang berbeda. Tetapi Daud dan Yonatan bisa berteman. Daud mengalahkan Goliat, panglima perang bangsa Filistin. Daud juga selalu menang dalam perang. Bangsa Israel memuji-muji Daud. Raja Saul khawatir Daud lebih terkenal daripada dirinya. Raja Saul takut Daud merampas kedudukannya sebagai raja. Nah, anak-anak, Raja Saul merencanakan untuk membunuh Daud. Yonatan tidak rela jika ayahnya membunuh sahabatnya. Ia tahu Daud sangat baik dan selalu melakukan kebenaran. Ia memberitahu Daud tentang rencana jahat ayahnya. Nah, anak-anak, Yonatan melindungi Daud sahabatnya. Yonatan dan Daud setia pada persahabatan mereka. Akhirnya, Daud selamat dari rencana jahat Raja Saul. Raja Saul meninggal setelah kalah berperang. Nah, anak-anak, inilah cerita tentang ini cerita singkat tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, anak-anak, meskipun ayah Yonatan yaitu Raja Saul berencana untuk membunuh Daud, tetapi Yonatan memberitahu rencana ayahnya yang ingin membunuh Daud, karena Yonatan tidak rela jika ayahnya membunuh sahabatnya. Jadi, rencana jahat itu diberitahukan kepada Daud. Nah, anak-anak, bila aku menjadi Daud, aku akan berterima kasih. Bagaimana bila kamu menjadi Daud atau Yonatan? Nah, anak-anak, ini adalah pendapat Sam. Bila Sam menjadi Daud, dia akan berterima kasih. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kamu? Kamu akan berkata apa? Bila kamu menjadi Daud, kamu akan berkata, atau bila kamu menjadi Yonatan, kamu akan berkata apa? Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu berdoa dan berharap kamu selalu sehat dan tetap semangat belajar. Meskipun untuk saat ini kita masih belajar dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Anak-anak, ikutin doa ibu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk temanku. Walau kami berbeda, tapi kami dapat berteman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak,
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan